Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kalian saya membuat sebuah readingan untuk semua zodiak ya. Ini sifatnya genderless dan timeless, bisa berlaku kapan aja dan bisa untuk perempuan dan laki-laki ya. Judulnya adalah tantangan hidup tahun depan. Ini bisa dibuka kapan aja, pada saat energi kamu tertarik. Jadi nggak tahun depan aja, bisa tahun-tahun berikutnya ya. Pokoknya yang intinya tahun depan gitu loh ya. Terus disclaimer dulu, ini bisa resonat bisa tidak. Jika resonat mungkin salah satu energi kalian dalam bacaan ini, jika tidak maka kalian nggak boleh baper. Ini juga untuk fun reading ya, untuk hiburan namun juga ada sisi edukasinya ya. Terus apa lagi ya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Dan kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru, ya tuh libet kan. Oke, terus yang mau request tema judul, saya sembari ini ya, bentar benerin dulu. Yang mau request tema atau judul bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa ya, untuk yang ingin private reading dan juga apa ya dan juga terapi, bisa kontak WhatsApp. Begitu juga untuk pembelian mutiara dan bed cover ya. Terus untuk Shopee-nya saya lagi skip dulu karena mau pending dulu ya. Saya sedang ada di luar Bandung, sedangkan barang-barang banyaknya di Bandung. Jadi untuk Shopee di skip dulu ya guys ya. Oke, apakah kalian sudah siap ya? Oke, kita mulai guys ya. Tantangan hidup di tahun depan. Tantangan hidup di tahun depan. Oke. Tantangan hidup di tahun depan. 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 Oke, tantangan hidupnya apa? Untuk semua zodiak. Wow. Oke, saya mencoba untuk melawan diri saya sendiri ya. Sekarang posisi kartunya itu adalah tergantung dari yang saya ambil. Kalau terbalik, oke. Jadi kita harus coba semuanya, jangan ini ya. Oke. Tantangan hidupnya adalah kamu harus bisa berhemat gitu loh ya. Mungkin selama ini kamu boros, mungkin selama ini kamu foya-foya, mungkin selama ini kamu menghambur-hamburkan uang. Tapi di tahun depan atau kapanpun kamu membuka video ini ya, itu berlaku untuk saat itu ya. Entah di awal tahun 2000, entah di tahun 2022, 2023, 2024 gitu kan. Nah, di tahun depan tantangannya adalah kamu harus bisa berhemat ya. Karena apa gitu loh, akan ada yang menawarkan bantuannya dalam hal ekonomi ya. Terus di tahun depan juga tantangannya adalah kamu harus bisa tidak egois ya. Mungkin selama ini maunya omongan kamu yang didengerin, maunya apa mau kamu yang didengerin, kamu nggak mau win-win solution. Kamu nggak mau ngedengerin maunya orang, kamu nggak mau mengerti keinginan orang, maunya gue aja yang diturutin gitu loh ya. Terus tantangan hidupnya adalah kamu harus bisa kamu harus bisa mengambil alih kontrol hidup kamu ya. Dimana mungkin selama ini kamu terlalu gak enakan sama orang, kamu terlalu gak enakan sama orang, kamu terlalu ngikutin apa kata orang. Misalkan udahlah jangan sama dia, enggak gitu. Kamu lebih bisa mengatasi hal itu ya gitu. Gue mau hidup gue sama dia, gue nggak mau sama lo yang melarang gue sama dia gini-gini. Enggak, pokoknya gue maunya sama dia, misalkan gitu ya. Dan memang akhirnya kerja keras kamu dalam hal keuangan, baik itu hemat secara keuangan, materi, terus kamu ada yang membantu dalam hal keuangan ya, akhirnya kerja keras kamu itu
terbayar ya, tapi kamu harus bisa hemat dulu ya. Gimana kamu mau punya banyak uang, gimana kamu mau punya banyak eh, pundi-pundi atau pohon uang gitu kalau kamu nggak mau kerja keras, nggak mau berdoa, nggak mau berbuat baik, dan nggak mau kamu berhemat gitu loh ya. Ya pasti uangnya habis untuk foya-foya aja gitu kan. Kamu harus mau ngambil alih kontrol hidup kamu, dan memang di tahun depan tantangannya adalah gimana kamu bisa membangun keluarga yang bahagia ya, keluarga yang bahagia dalam hal perasaan ya, dalam hal apa namanya, eh dalam hal perasaan, dalam hal kebahagiaan lahir batin ya gitu. Oke, berikutnya di sini ada the moon ya. Di tahun depan juga mau tidak mau, suka tidak suka, kamu tantangannya adalah harus kembali ke jalannya Allah gitu, dalam artian masuk ke dunia spiritual ya. Itu kamu nggak cuman teorinya aja gitu, nggak cuman sholatnya aja, tapi juga prakteknya, outputnya, misalkan berbuat baik, sedekah gitu-gitu ya. Terus di sini ada strength. eh Ya, harus ada yang kamu harus bisa menaklukkan sesuatu. Ya, sesuatu itu apa nanti akan terbongkar dengan sendirinya ya. Oke, kamu harus bisa menaklukkan sesuatu di mana sepertinya hal itu tidak mungkin, tapi percayalah terhadap hal yang nggak mungkin ya. Terus cobalah untuk lebih bisa berinisiatif, lebih bisa berinisiatif, lebih bisa inisiatifnya dalam hal tindakan ya. Lebih bisa berinisiatif, lebih bisa berani untuk mengambil suatu tindakan terlebih dahulu. Dan di sini memang ada King of Cups ya, dimana di tahun depan cobalah kamu cobalah kamu bisa mengendalikan perasaan kamu. Mungkin selama ini ya perasaan orang aja kamu ikutin, atau perasaan kamu aja yang maunya diikutin, tapi di tahun depan itu semua bisa dikendalikan, harus ya, itu tantangannya buat kamu ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang kamu mau, janganlah tergesa-gesa, jangan juga lambat, tapi biasa aja gitu loh. Pelan-pelan tapi pasti. Mungkin selama ini kalau kamu mau sesuatu harus menggebu-gebu, harus apa maunya sekarang ya, ya udah gitu loh ya, ya kamu harus gimana caranya menghalalkan segala cara, gue pingin dapat gitu loh ya. Tapi di tahun depan enggak, lebih ya udahlah, kalau misalkan emangnya rezeki gue nggak kemana, pasti gue punya. Kalau misalkan emangnya ya uh, rezeki gue, kalau dulu enggak, pokoknya gue nggak mau tahu, gue nggak mau, gue maunya sekarang, gue maunya itu sekarang, ya udah gitu. Tapi di tahun depan kamu harus bisa mengendalikan keinginan kamu dalam hal apapun yang kamu mau ya. Terus di sini ada Three of Pentacles. Tantangannya adalah akan ada orang di masa lalu yang akan kembali sama kamu, yang mau rekonsiliasi. Terus ya karena adanya kerjasama, ada yang menawarkan kerjasama sama kamu, maka kamu memang harus benar-benar fokus ya. Mungkin selama ini kamu kerjanya sendirian, mungkin selama ini kamu terlalu mandiri, terlalu terbiasa apa-apa sendiri, tapi di tahun depan ada yang akan mengajak kerjasama, dan kamu harus bisa ngeblend sama orang yang mengajak kerjasama. Makanya di situ tadi ada, cobalah kamu lebih bisa mengendalikan perasaan kamu gitu loh ya. Mungkin selama ini, atau juga kamu dalam kata-kata juga, maksudnya nggak egois gitu loh ya, nggak maunya menang, maunya tuh kamu menang sendiri. Mungkin di tahun depan tantangannya adalah kamu harus bisa mengatasi itu, harus bisa lebih mengendalikan, mengontrol keinginan kamu ya. Terus ada Queen of Pentacles, dimana memang di tahun depan tantangannya adalah gimana caranya kamu harus bisa menjaga harta benda kamu, karena mungkin kerjasama tim itu ya akhirnya membuahkan hasil. Makanya dibilang di situ kamu harus bisa berhemat gitu agar menjadi Queen of Pentacles ya. Kerja keras kamu terbayar, kamu jadi Queen of Pentacles, tapi gimana caranya kamu bisa berhemat, nggak foya-foya gitu ya. Dan di tahun depan tantangannya adalah akan ada beberapa orang yang menikah, dan ada beberapa orang yang akan menikah, dan memang tantangannya adalah kamu gimana caranya bisa membentuk keluarga yang bahagia lahir batin ya. Dan memang di sini ada Six of Pentacles ya.
uh, karena kamu udah berlimpah keuangannya, diminta atau dituntut karena kamu mungkin masuk ke dunia spiritual yang nggak cuman uh, sholatnya aja, yang nggak cuman doanya, tapi lebih ke outputnya juga gitu kan, berimbang antara teori dan praktek ya. Maka kamu diminta untuk bisa nggak lo ngasih nih, tantangannya ya, bisa nggak lo ngasih ke atau sedekah sama orang. Mungkin selama ini lo foya-foya, tapi sekarang lebih terarah keuangannya ke membantu orang lain ya, entah itu materi, entah itu apapun yang kamu punya, intinya kamu berbagi. Bisa nggak lo lebih berbagi ilmu lo, lebih berbagi pengalaman lo, lebih berbagi keuangan lo, segala macem ya. Itu tantangannya, lo bisa nggak gitu loh. Dan memang di sini ada Queen of Cups. Di tahun depan tantangannya adalah lo bisa nggak sih mengendalikan perasaan lo. Nggak cuman itu aja, tapi lo bisa nggak sih menjaga perasaan orang lain ya gitu. Dan nah, di tahun depan tantangannya juga kamu akan diketemukan dengan orang-orang yang memang memanfaatkan kamu dalam titik nol ya. Nah, gimana nih cara kamu mengatasi itu? Kalau yang misalkan sudah lewat ya, gimana caranya kamu healing, gimana caranya kamu bisa sembuh dari orang-orang yang hanya mengambil manfaat dari hidup kamu, terutama saat kamu titik nol. Bisa nggak lo maafin dia ya? Kalau kamu udah bisa masuk ke dunia spiritual seperti tadi ada Demun, pasti ya kamu bisa lebih legowo, lebih bijaksana. Oh ya udah, nggak apa-apa misalkan gini, oh dia kan dulu pernah pernah manfaatin gue dalam hal keuangan nih, pernah manfaatin barang-barang gue. Oh, di tahun depan mungkin kamu lebih jadi orang yang ya udah, oh gila ya, gue ternyata dalam titik nol aja gue masih bisa manfaat buat orang banyak. Dan memang di Al-Quran itu ada loh gitu loh, kalau misalkan kita sebaik-baiknya manusia dan yang bermanfaat untuk orang banyak gitu kan. Wow, keren ya, kamu bisa sembuh, bisa healing dari orang-orang yang seperti itu di masa lalu ya gitu, karena memang sudah jalannya gitu. Dan memang oh ternyata gila ya, gue dalam posisi nol aja orang masih bisa manfaatin gue dalam dari gue nggak punya aja orang masih bisa ngambil sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya gitu. Tapi ya akhirnya kamu lebih berpikir bijaksana. Nah, diminta kamu berpikir bijaksana, menyikapinya secara wise ya, gimana. Oh ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting kan itu bermanfaat untuk dia, nanti juga diganti sama Allah kalau gue ikhlas lewat jalan lain, lewat orang lain misalkan gitu. Dan sini ada Knight of Cups, dimana memang walaupun jalannya lambat dalam hal percintaan ya, tapi kamu akan mendapatkan buahnya ya, mendapatkan beberapa dari orang yang nonton acara ini tahun depan akan ada yang menikah ya. Tahun depannya kapan ya tergantung dari kamu tertarik atau tidak dalam membaca dalam menonton video ini ya. Oke. Terus kita ke monologi. Oke, monologi. Tantangannya apa sih gitu kan? Keren ya gitu. Oke. Tantangan hidup tahun depan. Tantangan hidup tahun depan adalah ya, ini tadi memperkuat kartu The Strength ya. Kamu diminta untuk percaya deh terhadap hal-hal yang nggak mungkin itu bisa jadi mungkin ya, dengan keuletan, dengan kerja keras gitu kan ya. Semua hal yang dirasa memang kayaknya nggak mungkin deh, kamu meragukan itu ternyata bisa gitu. Kamu diminta untuk percaya terhadap hal-hal yang tidak mungkin gitu. Minimal percaya dulu, baru nanti insya Allah akan ada jalannya, lewat mana bagaimana ya itu wallahu alam ya gitu. Dan memang cobalah kamu untuk lebih banyak bernafas gitu ya, atau me time, karena kamu kan lagi ada beberapa orang yang memang bangkit secara spiritual ya, atau ya mungkin sudah bangkit tapi belum terlalu. Coba di masa sendiri kamu, me time kamu lebih bisa banyak bernafas yang dalam gitu loh ya. Ya rasakan sensasinya, kamu bisa lebih banyak banyak hal yang bisa kamu lakukan, yang mungkin lebih banyak bersyukur gitu kan, karena kamu bisa bernafas. Dan memang tantangannya adalah di tahun depan kamu harus bisa memberikan solusi-solusi terbaik yang tidak memberatkan atau win-win solution ketika memang ada orang yang meminta pendapat, meminta masukan dari kamu ya. Oke. Terus di sini ada communication is key, kuncinya adalah komunikasi ya, apapun itu komunikasikan. Makanya tadi kamu ada Queen of Sword, dimana memang
Coba deh kamu komunikasikan hal-hal yang dirasa memang kamu nggak mau, hal-hal yang dirasa kamu mau. Jadi benar-benar kamu mungkin selama ini kamu egois, hanya ngedengerin, hanya mau yang omongan orang aja yang didengerin, atau sebaliknya omongan kamu yang didengerin. Tapi di tahun depan tantangan hidup kamu adalah ya memang ya akhirnya bisa win-win solution gitu loh ya. Di sini ada the answer you need are coming. Tahun depan tantangan hidup kamu ya, atau bukan tantangan hidup, tapi tantangannya adalah gimana caranya kamu bisa bisa mendapatkan jawaban-jawaban atas hidup kamu selama ini gitu loh ya. Dimana kamu bisa menemukan jawaban-jawaban hidup kamu selama ini. Oh ternyata mungkin gue kayak gini mau biar lebih hemat gitu. Ternyata hemat gue harus belajar hemat, ternyata biar gue itu jadi Queen of Pentacle, mandiri secara finansial gitu kan, dan lain-lain ya. Oh mungkin selama ini kenapa mungkin akan ada orang yang rekonsiliasi di masa lalu ya, mungkin gimana cara gue menyikapinya. Oh ternyata gue mau dikasih hadiah, gue mau dapat pasangan yang sesuai, yang seimbang segala macam ya itu. Terus di sini ada work through your fears ya, memang kamu harus bisa melawan ketakutan kamu gitu loh ya, melawan ketakutan kamu, dimana ketakutan itu ternyata hanya ada di pikiran kamu, hanya ada di diri kamu gitu. Ternyata pas kamu jalanin nggak seburuk yang kamu pikirin gitu loh ya. Entah kenapa kan saya dapatnya kok ngambil gini ya, nggak dari belakang gitu. Dan baru saya sadar di sini luck is on your side. Tahun depan tantangannya adalah kamu akan jadi orang yang beruntung, tapi ya itu tadi, kamu harus bisa melewati ini semua tantangannya ya. Kamu akan jadi orang yang beruntung, amin kan. Oke, terus kita ke romance angel. Oke. Tantangan hidup tahun depan itu apa ya? Ya mungkin orang yang nanti akan bertemu dengan kamu, bahkan ada yang menikah gitu loh ya, itu punya hubungan koneksi spiritual, dimana memang ya mungkin karena dia kamu jadi lebih dekat ibadahnya, karena atau sebaliknya karena kamu dia jadi lebih dekat ibadahnya. Dan di sini adalah kemelekatan, dalam artian ketika kamu memang lebih dekat sama Allah, maka kamu akan jauh lebih dekat sama dia. Tapi ketika kamu jauh dari Allah, maka dia akan semakin jauh. Dan jangan digenggam juga, ketika kamu menggenggam jadi semakin jauh. Ketika kamu ngelos aja ya udah biarin aja, nanti juga dia akan ngedeket gitu loh ya. Oke. Tantangannya adalah di tahun depan kamu harus bisa memaafkan dan belajar dari hal-hal apapun di masa lalu yang mungkin gak nyaman buat kamu. Makanya tadi ada temperance, ada healing ya. Memang belajar aja maafin, dan udah banyak ambil manfaat, pasti ada pelajaran positifnya. Itu yang diminta di tahun depan ya. Dan orang yang nantinya akan berdealing sama kamu di tahun depan nggak cuman punya religious factor, tapi adanya romantic feeling ya. Coba kamu bisa di tahun depan tantangannya adalah ekspresiin cinta kamu ketika memang kamu udah ada orang yang kamu dealingkan. Jangan diem aja, biar dia tahu, biar dia sadar, oh ternyata kamu tuh sayang sama dia, kamu tuh cinta sama dia. Terus di tahun depan kalian harus bisa sama-sama punya gairah ya, sama-sama punya gairah, sama-sama punya passion. Dan kalau yang belum ketemu nih ya, atau yang sudah ketemu tapi kayaknya belum ada sinyal-sinyal untuk union atau bersatu ya, gimana caranya di tahun depan kamu bisa melayakkan orang yang akan hadir dalam kehidupan kamu. Jadi kalau kamu pinginnya begini soleha baik segala macam, kamu juga harus baik, harus soleha dan lain-lain gitu. Tapi kalau kamu cuma ngarepin dia yang begini ya nggak mungkin, kalau kamunya juga nggak kayak gitu loh ya. Pas namanya jodoh atau ya itu kan cerminan gitu kan. Di sini ada kamu akan ketemu dengan orang baru yang itu memang cinta sejati kamu gitu. Gimana caranya ya, kamu harus bisa melayakkan diri kamu gitu ya. Nah, tadi seperti saya bilang, di tahun depan tantangannya adalah jangan pakai topeng, udah apa adanya aja gitu loh ya, jangan ditutup-tutupin gitu. Terus diminta tahun depan untuk mundur sejenak ya, jangan gerabak gerubuk, jangan rusuh ibaratnya ya. Mundurlah sejenak untuk berintrospeksi, kontemplasi dalam hal percintaan yang udah jangan dilakuin lagi yang jelek gitu ya, yang baik ditingkatkan. Dan it is safe for you to love. Ketika memang kamu sudah
sudah mau membuka hati kamu. Ini waktunya yang tepat, ini waktunya yang aman ya untuk kamu membuka hati kamu. Wow, hujan. Oke. Kita ke wow. Oke. Doain ya, pinnya sedang on the way. Padahal belum $100, tapi ya syukurin aja. Oke. Ini kita ke self care. Tantangan hidup tahun depan. Coba di waktu senggang ya, kamu harus bisa membersihkan energi kamu dimanapun kamu berada. Tapi kamu harus positif dulu, makanya kamu harus healing, harus sembuh. Maafin dan belajar berpikir positif. Sepertinya hal yang nggak mungkin tadi itu adalah strength ya, atau believe in the impossible ya. Sepertinya hal yang nggak mungkin memang untuk kamu bisa sembuh, tapi percaya deh, ketika memang kamu mau sembuh pasti akan ada jalan, dan akhirnya kamu sembuh, kamu bisa lebih positif, dan kamu bisa membersihkan energi negatif dimanapun kamu berada ya. Coba kamu lebih banyak mendengarkan musik ya, karena mungkin kamu bisa lebih happy. Terus ya lakukan hal-hal yang kamu sukai gitu loh ya. Terus deep breathing, nah take time to breathe out. Coba kamu lakukan pernafasan yang dalam, rasakan sensasinya ya. Lebih rileks, lebih tenang, dan lebih banyak bersyukur ya. Karena apa? Kita bisa ngerasain nafas kita bisa bernafas aja, kita harus lebih banyak bersyukur ya gitu, biar nikmatnya ditambah dari hal yang kecil, tapi itu efeknya bisa luas. Dan di sini ada connect with crystal. Ketika kamu memang ingin sembuh, ingin healing, salah satunya cara adalah coba kamu terkoneksi dengan kristal. Mungkin selama ini kamu cuma dengan kristal, ternyata kristal itu ada manfaatnya, ada khasiatnya, dia bisa menyembuhkan. Nah, di sini kalian harus hati-hati, takutnya nanti musyrik ya. Kalian itu kalau misalkan mau pakai kristal, ingat tetap yang menyembuhkan itu Allah. Kristal itu cuman medianya ya gitu. Dan harus mempelajari kristal juga, karena banyak banget macam-macam kristal. Di sini ada intuition. Ya, memang kamu harus lebih banyak mendengarkan kata hati kamu, karena kata hati itu adalah sinyal dari Allah gitu loh ya. Coba kamu menjalani hidup dengan bukan bertumpu ya, tapi lebih ke dengarkan kata hati kamu gitu loh ya. Jadikan kata hati kamu itu pembimbing dalam setiap langkah hidup kamu gitu loh ya, karena itu datangnya memang dari Allah. Oke. Ini Sojourner, tantangan hidup tahun depan. Oke, tantangan hidup tahun depan adalah kamu bisa merasakan kebebasan ya, kebebasan dalam hal percintaan, bisa memilih, bisa healing, bisa sembuh, juga dalam hal finansial, kebebasan finansial, kemapanan finansial ya kan. Terus kamu diminta untuk berubah. Tantangannya, lo bisa nggak berubah jadi orang yang lebih baik gitu ya. Ya nggak cuman ibadah lo aja, tapi lebih ke outputnya gitu loh, itu tantangan ya. Terus kamu diminta untuk menemukan tujuan-tujuan hidup kamu ya, tujuan-tujuan hidup kamu diminta untuk menjalankan tujuan-tujuan hidup kamu, lebih fokus segala macam. Dan di sini ada courage. I find the inner strength to face fear with confidence. Jadi di sini ada walk through your fears ya, memang kamu diminta untuk melawan kekhawatiran kamu, ketakutan kamu dengan percaya diri, tapi jangan over confidence. Ternyata salah satu keberanian kamu atau inner strength kamu adalah ya melawan ketakutan, kekhawatiran dengan percaya diri. Diminta kamu untuk menemukan itu. Jadi kamu biar lebih percaya diri gitu loh ya. Oke. Imagination. Coba di tahun depan kamu lebih banyak tantangan untuk bukan tantangan, lebih banyak membayangkan, visualization atau imagination, biar kayak law of attraction gitu, biar kamu bisa menarik. Makanya kamu harus bersihin dulu energi kamu gitu loh ya, karena kalau energi kamu sudah bersih gitu kan ya kalau energi kamu sudah bersih ya nariknya tuh gampang gitu loh, narik apapun tuh gampang gitu kan. Di sini ada loneliness. Diminta tantangannya adalah coba deh kamu lebih banyak sendiri,
kamu rasain gitu loh, diminta untuk ketika kamu memang sendiri, ternyata kamu tuh nggak kesepian gitu loh, ada Allah dan alam semesta yang menemani, terutama intuisi kamu gitu loh ya. Kamu bisa mencari jawaban ke dalam dan lain-lain. Itu tantangannya. Grief, jangan jangan bersedih gitu loh ya, udah stop, jangan sedih-sedih. Tantangannya adalah kamu harus bisa mengerti nih, ketika kamu memang kehilangan sesuatu, itu adalah kesempatan kamu untuk lebih banyak menerima apapun itu gitu loh ya. Dan harus punya harga diri, dalam artian ya, makanya kamu harus membangun ini sorry ya guys, itunya apa, lampu kilatnya. Oke, diminta memang kamu lebih banyak melakukan hal-hal yang positif, membangun kekuatan diri kamu ya, karena memang kamu harus punya power. Jadi kamu, kalau ketika kamu memang punya power ya, maka kamu punya harga diri. Serahin semuanya sama Allah, diminta ya. Jangan ngotot, jangan ngoyo, jangan apalagi lah, pokoknya yang intinya memang kamu harus berserah diri gitu loh ya. Jalanin aja yang terbaik, doa, usaha, dan berbuat baik ya. Oke, ini untuk self care nya. Tantangan hidup tahun depan, jangan di skip ya pada saat saya menshuffle. Tantangan hidup tahun depan. Oke, tantangan hidupnya apa sih? Kamu nggak bisa mengignore semua orang, kamu juga tapi nggak bisa memasukkan semua orang dalam kehidupan kamu, tapi lebih ke memilah-milih. Kamu boleh baik sama semua orang, tapi dikasih kadar. Si A, kayaknya dia cuman manfaatin gue aja, ya udah cuman 20% lah, cukup tahu aja. Si B ternyata dia ada sama gue, susah senang sama-sama 100%, misalkan kayak gitu ya. Harus dikasih kadar, harus berani ambil resiko ya. Nggak bisa kamu hidup nggak ngambil resiko gitu loh. Dituntut untuk membagikan cinta kamu, yaitu tadi ya, service. Six of Pentacles, dimana memang kamu diminta untuk menantang diri kamu lebih banyak berbagi, terutama dalam hal cinta dan kasih sayang ya. Mungkin selama ini kamu egois, mungkin selama ini orang maunya ngikutin kamu terus. Bagikan cinta kamu sesama manusia, hewan, dan tumbuhan, bahkan ya benda mati gitu, kamu misalkan lebih apik menjaganya dan lain-lain. Jangan suka nunda-nunda pekerjaan. Di tahun depan diminta untuk udah jangan tunda-tunda pekerjaan ya. Kamu berhasil ya di tahun depan kalau kamu bisa melewati ini semua, dan lebih banyaklah merawat diri kamu, yaitu tadi me time-nya ada beberapa, dengan membersihkan energi negatif, mendengarkan musik, melakukan hal yang kamu sukai, bernafas yang dalam, mungkin kamu terkoneksi dengan kristal atau mendengarkan intuisi. Aku kan hal itu yang ibaratnya me time kamu, menyayangi tubuh kamu. Di tahun depan jangan membanding-bandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain ya, dan coba kamu diam sejenak, perbanyak pause atau diam sejenak, berhenti untuk ya introspeksi, kontemplasi, dan lain-lain ya. Oke, perbanyak bermain ya. Dengan bermain kamu happy, kamu senang, menarik hal-halnya ya dengan mudah, karena mungkin ya clear your energy field ya, dimana kamu harus membersihkan energi kamu. Mungkin salah satu caranya adalah dengan bermain. Dengan bermain kamu happy, kamu senang, nariknya hal-hal sesuatunya gampang ya. Wish is fulfilled ya. Coba kamu di tahun depan, tantangannya adalah ketika kamu bisa melewati ini, maka hadiahnya adalah ya kamu yang memohon, meminta, berdoa, apapun itu akan dikabulkan ya gitu, tapi dengan sepenuh hati ya. Oke, kita ke Yogi. Tantangan hidupnya di tahun depan apa sih? Oh, ini dia. We have to think anyway, then why not lovingly. Kita tuh, lu tuh bisa mikirin apa aja gitu, tapi kenapa sih kita nggak menjadi orang yang penuh cinta, nggak melakukan sesuatu hal yang pakai cinta. Makanya tadi ada offer your love, bagikan cinta kamu. Diminta tahun depan itu jangan kaku, jangan kerja aja, coba kamu lakukan pekerjaan kamu dengan penuh cinta ya gitu. Contohnya terus di sini ada the source of happiness lies within us ya, gambarnya love lagi kan ya. Coba kamu ya
diminta tahun depan tuh memang penuh cinta lah gitu ya. Intinya apapun itu, cintai pekerjaan kamu, cintai kehidupan kamu, diri kamu gitu kan, cintai orang-orang lingkungan sekitar kamu, bagikan cinta kamu dengan berbagi keuangan kamu yang nantinya akan banyak berlimpah dan lain-lain ya. Terus di sini ada freedom is when you just don't care what others think about you. Di situ ada freedom. Ya memang akhirnya kamu bisa bebas. Ketika kamu memang tidak peduli orang mikirin kamu apa, cuek aja bodoh, ya kamu bisa merasakan kebebasan ya. Karena kamu nggak cuma bebas secara hal percintaan, dunia percintaan, tapi kamu juga bisa bebas ya dalam hal keuangan. Oke, I'm a gift for this world ya. Kamu diminta untuk lebih banyak berbagi. Kalau untuk dunia mungkin terlalu besar ya space-nya, tapi coba kamu berbagi dari hal-hal yang kecil gitu. Dari hal-hal yang kecil itu nanti akan ditambah, bisa jadi berbagi hal-hal yang besar. Amin kan. Whoever follow their heart meet friend on every part ya. Ya ikuti hati kamu, maka tadi dibilang intuition ya. Terus temukan keberanian kamu untuk melawan kekhawatiran kamu dengan percaya diri. Ya udah, coba aja kamu melakukan semuanya penuh cinta setiap hari. Ini Yogi ini semuanya katanya apa ya, kartunya tuh love 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 ya. Ditekankan untuk memang hati kita. Since I notice that falling out of line really doesn't hurt that much. It has quite easily become my habit. Okay. Sesuatu hal itu sebenarnya bisa dikotak-kotakan, dalam arti ya nggak melebar kemana-mana gitu loh ya. Tapi yang terutama adalah memang kebiasaan ya. Mulailah dari hal-hal kebiasaan yang memang itu baik, dari hal kecil. Nanti kan kalau kita sudah gini, awalnya kita keterpaksaan, dari keterpaksaan kita jadi kebiasaan, lama-lama kita jadi kebutuhan ya. Kalau kamu nggak dipaksa untuk melakukan hal-hal yang baik, maka kamu nggak akan nggak akan jadi kebutuhan gitu. Tapi ketika memang itu kamu lakukan dengan keterpaksaan awalnya, seperti ibadah kan, pingin sholat 5 waktu, awalnya keterpaksaan yang cuma formalitas, lama-lama jadi kebiasaan, lama jadi kebutuhan. Kalau nggak sholat itu nggak enak ya. Oke, di sini ada I'm thankful for myself and my entire being. Saya berterima kasih untuk diri saya dan semua hal yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Jadi belajar memaafkan, belajar menerima gitu ya. Ya apapun yang terjadi di masa lalu, kamu harus bisa belajar, ambil pelajarannya. Kamu harus bisa memaafkan ya. Kamu harus bisa tidak membanding-bandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain gitu kan, ibaratnya. Biar kamu tuh terus terjaga orisinalnya diri kamu gitu loh ya. Jadi ya apa yang kamu mau, kamu bisa kendalikan hidup kamu bisa kontrol hidup kamu gitu loh ya. Oke, kalau menurut saya tantangan hidup tahun depan sudah selesai. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Terima kasih atas kebaikan kalian, semoga Allah membalasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.